Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Aku Dipaksa Melayani Bos Suamiku. Biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Pakai gaun ini, berpura-puralah menjadi Elsie dan temani bosku malam ini. Tips dari bosku selalu banyak dan bisa kita pakai untuk membayar cicilan kita. Apa? Elsie? Ulang Jihan tidak percaya mendengar perintah Alvin, pria yang sudah menjadi suaminya selama 2 tahun ini. Iya, kau tahu Elsie kan? Lady companion, semacam lady karaoke. Tapi kali ini bosku akan menjamu tamu di hotel mewah, dan dia memintaku mencari wanita untuk menemaninya sekaligus tamunya. Jihan kembali membelalak tidak percaya. Lalu kau memintaku yang menemani bosmu dan tamunya? Kau sudah gila, Alvin? Ya ampun Jihan, dengarkan aku. Aku tidak segila itu. Jangan berpikiran aneh-aneh. Elsie hanya menemani minum saja, bukan hal kotor seperti yang ada di otakmu. Kau itu memang wanita kampung yang kolot. Kau pasti tidak mengerti tentang hal seperti ini. Orang kota memang bekerjanya seperti ini. Wanita menemani bos-bos selalu diberi uang banyak. Tapi itu kan wanita lain, bukan istrimu. Ya ampun, sulit sekali aku bicara denganmu. Aku kan bilang berpura-pura, Jihan. Lagi pula kau tidak sendiri, aku juga akan di sana. Daripada aku mencari wanita lain dan melihatnya diberi segebok uang, lebih baik uangnya diberikan pada istriku sendiri kan? Alvin terus menjelaskan bahwa apa yang akan Jihan lakukan ini hanya sekedar pekerjaan saja. Tapi bagi Jihan rasanya tetap tidak benar menemani pria lain minum seperti ini. Aku tetap tidak mau, tolak Jihan akhirnya. Alvin yang emosi pun langsung menggebrak meja di hadapannya sampai Jihan tersentak kaget. Mengapa kau sulit sekali membantu suamimu, Jihan? Bagaimana hidup kita bisa maju kalau istri tidak mau membantu suaminya bekerja? Setiap hari kerjamu hanya di rumah tidak jelas. Membersihkan rumah juga rumahnya tidak pernah bersih. Kau terus membuat kue, buat rumah makin kotor. Tapi mana hasilnya? Kau juga tidak becus bekerja. Sekarang giliran aku meminta bantuanmu, kau juga menolaknya. Lalu kau mau aku bagaimana lagi, hah? Alvin membentak Jihan sampai air mata Jihan pun akhirnya menetes juga. Alvin tidak pernah sadar kalau uang yang diberikannya tidak pernah cukup. Setiap Alvin mendapat gaji, Alvin selalu mengutamakan ibu dan keluarganya dulu. Tentu saja yang dilakukan Alvin tidak salah. Malahan Jihan bangga pada Alvin yang begitu berbakti pada keluarganya. Walaupun itu berarti Jihan harus bersusah payah menanggung semuanya, karena selain untuk keluarganya, Alvin mengutamakan membayar cicilan motor, cicilan hutang usaha yang gagal terus di zaman dulu, dan hutang kartu kredit. Hingga hanya sedikit yang tersisa untuk Jihan, bahkan kadang tidak ada. Kalau Jihan tidak membuat kue dan menjualnya, bagaimana dapur mereka bisa terus mengepul? Untung saja mereka belum punya anak walau mereka sudah menikah selama 2 tahun. Sungguh Jihan menginginkan anak, tapi Tuhan belum memberikannya. Mungkin Tuhan tahu kalau ia dan suaminya belum mampu untuk dititipi seorang anak. Air mata Jihan pun masih terus mengalir, tapi kini Alvin terlihat sudah mulai melunak karena ia membutuhkan istrinya itu. Alvin pun terus meyakinkan Jihan kalau tidak akan ada yang terjadi nanti selain menemani minum. Aku juga tidak rela istriku disentuh pria lain. Kau percaya padaku kan, Jihan? Sekarang cepat mandi dan sebentar lagi temanku akan datang untuk membantumu berdandan. Alvin pun terus memaksa Jihan sampai Jihan tidak punya pilihan lain dan akhirnya patuh. Jihan segera mandi dan begitu Jihan keluar dari kamar mandi, seorang wanita cantik yang merupakan teman kerja Alvin pun sudah ada di sana. Aku akan membantumu berdandan, Jihan. Ayo. Dengan tangan yang terampil, wanita itu pun membantu Jihan berdandan dan meminta Jihan memakai gaun yang sudah Alvin siapkan. Gaun apa ini? Ini pendek sekali. Aku tidak bisa memakainya, tolak Jihan. Ini gaun yang biasa dipakai oleh para Elsie, tapi cepatlah pakai. Ini sudah hampir terlambat. Kalau saja bos tidak mengenali aku juga tidak keberatan menjadi Elsie. Tapi karena aku bekerja di perusahaan, aku takut dipecat. Jadi sekarang ayo pakai Jihan, cepat. Wanita itu membantu Jihan memakai gaunnya dan Jihan pun langsung menatap pantulan dirinya dengan jantung yang berdebar kencang. Gaun itu melekat pas di tubuhnya yang seksi. Postur tubuh Jihan sangat proporsional dan karena Jihan belum pernah melahirkan, sama sekali tidak terlihat lemak berlebih di bagian manapun. Hanya saja yang membuat Jihan risih adalah gaunnya yang terlalu pendek, jauh di atas lutut dengan belahan dada yang cukup rendah sampai Jihan pun terus meletakkan tangan di depan dadanya. Alvin pasti sudah gila. Gaun apa ini? Diri Jihan yang masih tidak yakin melakukan ini. Sudah, kau sudah cantik, ayo. Wanita itu langsung menarik Jihan keluar. Jihan sudah siap, seru wanita itu.
Jihan pun menatap suaminya sambil terus meletakkan tangan di depan dadanya dan Alvin yang masih menelpon pun langsung mematung menatap istrinya itu. Alvin segera menutup teleponnya dan melangkah mendekati Jihan dengan tatapan yang penuh kekaguman. "Kau hebat sekali, istriku terlihat sangat cantik," seru Alvin pada temannya sebelum Alvin mulai membelai wajah istrinya. "Jihan, kau terlihat sangat cantik. Kau seperti para sosialita itu dengan gaun ini, Jihan. Ya ampun, istriku sangat cantik," puji Alvin tanpa henti. "Tapi ini terlalu terbuka, Alvin. Dadanya aku tidak suka," protes Jihan memberanikan diri. "Turunkan tanganmu, dadanya biasa saja. Sungkan dadamu, tidak apa itu tidak terlihat. Kau harus percaya diri, jangan terlalu kaku," saut Alvin sambil menepis tangan Jihan dari dadanya sendiri. "Ini, pakai sepatu ini dan ini parfumnya." Alvin langsung menyemprotkan parfum ke beberapa bagian titik tubuh Jihan sampai Jihan mau muntah dibuatnya, karena Alvin menyemprotkannya terlalu banyak. Namun setelah menyemprot parfumnya, Alvin pun tidak berhenti menatap istrinya itu dengan penuh kekaguman. "Cantik, Jihan, cantik sekali. Sekarang kau sudah sempurna dan kau siap bekerja malam ini." Sebuah mobil berhenti di depan pintu masuk sebuah hotel mewah malam itu. Seorang pria pun turun dari mobil itu dan langsung merapikan jas yang dipakainya. "Selamat malam Pak Justin, silakan masuk. Ruang karaoke VIP sudah siap untuk Anda dan tamu Anda," seru manajer hotel yang menyambut pria itu. Justin Frederick, nama pria itu, seorang pria muda dengan ketampanan dan kepintaran di atas rata-rata. Di umurnya yang masih 34 tahun, Justin sudah menjadi CEO yang memiliki banyak hotel serta properti lain di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Keahlian Justin adalah insting bisnisnya yang sangat tajam. Justin tidak pernah gagal membeli bisnis hotel yang akan bangkrut lalu membangkitkannya kembali menjadi makin sukses. Itulah yang membuat Justin makin bersinar dan disegani banyak orang. Bahkan beberapa kenalan dan gosip yang beredar yang menyangkut nama pria itu pun sama sekali tidak mampu menggoyahkannya, karena prestasinya mampu menutup segalanya. "Apa para tamuku sudah datang?" tanya Justin sambil melangkah di lobi hotel itu menuju ke ruang VIP ditemani oleh sang manajer hotel. "Mereka sudah datang dan sudah menunggu Anda, Pak." "Lalu apa wine yang kupesan juga sudah siap?" "Semua sudah siap, Pak. Bagaimana dengan para wanitanya?" "Mereka juga sudah menunggu untuk membawakan wine-nya ke ruangan khusus, Pak." Justin mengangguk. "Bagus, aku tidak butuh pelayan lain. Biarkan para wanita itu yang melayani tamuku." "Baik, Pak, silahkan." Justin segera masuk ke ruang VIP dan 4 orang pria sudah menunggu di sana. Ada yang bule dan ada orang lokal. Keempat pria itu langsung menyambut Justin dengan akrab sambil menjabat tangannya. "Apa kabar Pak Justin?" "Apa kabar semua? Senang sekali bisa menghabiskan waktu bersama kalian hari ini." Dengan senang hati, Justin dan 4 pria itu pun duduk bersama di sofa panjang dan mengobrol bersama. Sebelum pintu terbuka dan 4 orang wanita pun masuk sambil membawa botol wine di tangan mereka. Keempat wanita itu begitu cantik dan seksi dengan rambut panjang yang berkibar dan gaun pendek yang memamerkan lekuk tubuh mereka. Tentu saja dalam berbisnis, sedikit kenakalan dengan wanita adalah hal yang biasa, dan Justin hanya memberikan entertain terbaik untuk para rekan bisnisnya. "Selamat malam tuan-tuan," sapa para wanita itu. Mereka sempat mengerling ke arah Justin karena tentu saja Justin adalah yang paling tampan di antara yang lain. Namun Justin langsung memberi kode untuk melayani keempat tamunya dulu. Para wanita itu pun langsung duduk di samping masing-masing pria yang langsung saja memeluk mereka dan berkenalan dengan mereka. Sesekali para pria itu membelai wajah mulus para wanita itu dan para wanita itu akan tertawa genit sambil mulai menawari wine untuk para tamu. Beberapa wanita itu sendiri terkadang bisa di-booking lebih lama, tapi itu sudah di luar urusan Justin yang hanya menyediakan lady karaoke sampai pertemuan mereka selesai malam ini. "Mana wanitamu Pak Justin?" tanya seorang pria sambil mengangkat gelas minumannya. "Aku juga sedang bertanya-tanya, tapi silakan nikmati dulu aktivitasnya Pak," saut Justin yang baru saja mengeluarkan ponselnya untuk menelepon asistennya. Sungguh Justin tidak menyukai pekerjaan yang tidak sempurna, padahal ia sudah memerintahkan membawa 5 orang LC, tapi mengapa yang datang hanya 4? Justin pun baru saja akan menekan nomor asistennya saat pintu ruang VIP mendadak diketuk dan dibuka oleh Alvin, salah satu karyawan Justin juga. "Maaf, satu lagi wanitanya terlambat bos," seru Alvin yang masuk duluan ke ruangan karaoke besar itu. Jihan yang masih ragu pun tetap berdiri di luar sampai Alvin pun mengernyit karena Jihan tidak mengikutinya masuk ke dalam. Kemana dia?" "Sebentar bos," pamit Alvin yang membuat Justin memicingkan matanya. Alvin yang menemukan Jihan di luar ruangan pun langsung menarik istrinya itu. "Apa yang kau lakukan? Bosku sudah menunggu, cepat." Alvin menarik lengan Jihan, tapi Jihan sempat menahan lengannya sendiri sampai akhirnya Alvin harus menariknya dengan lebih kasar. Dan Jihan dengan langkah yang tidak teratur pun akhirnya masuk ke dalam ruangan itu.
Jihan pun langsung disambut oleh dinginnya AC yang membuat napasnya mendadak sesak dan kulitnya meremang. Apalagi saat Jihan merasakan tatapan 5 orang pria di sana yang serentak tertuju padanya. Jihan masih berdiri mematung di tempatnya dan ia sama sekali belum melangkah. Terlalu banyak mata memandang ke arahnya dan Jihan sama sekali tidak nyaman. Debaran jantungnya pun memacu tidak karuan. Tatapannya goyah dan beberapa kali Jihan berusaha melirik ke arah Alvin. Namun Alvin yang berdiri di samping belakang Jihan pun langsung mendorong punggung Jihan sampai Jihan tersentak kaget dan akhirnya melangkah. Jihan yang tidak bisa memakai sepatu berhak tinggi pun sempat tersandung oleh sepatunya sendiri sampai ia pun terhuyung dan hampir jatuh ke depan. Untung saja sepasang tangan kokoh mendadak menangkapnya dan memeluknya. Sontak Jihan pun mendongak dan debat jantung Jihan pun memacu tidak karuan saat tatapannya bertemu dengan tatapan seorang pria yang sangat tampan dengan garis wajah yang tegas, tapi sangat dingin dengan aura yang mendebarkan. Maafkan aku Pak, maaf, lirik Jihan dengan suara yang terbata. Alvin yang melihat sikap istrinya pun kesal setengah mati, tapi ia berusaha keras menahan amarahnya. Maafkan aku bos, ini apa yang kau lakukan, Cepat berdiri, tita Alvin sambil menggeram. Jihan menelan salivanya dan mengangguk, tapi ia masih kesulitan menyeimbangkan sepatu hak tingginya sampai ia butuh waktu beberapa detik untuk berdiri tegak. Namun Alvin yang tidak tahan pun langsung mencekal lengan Jihan dan menariknya berdiri. Au, desis Jihan. Justin yang melihatnya pun memicing tidak suka, bukan hanya karena Alvin begitu kasar, tapi karena Alvin juga menunjukkan sikap memalukan di depan para tamu Justin. Apa yang kau lakukan Alvin? Desis Justin dengan sorot mata tajamnya. Alvin tersentak. Maafkan aku bos. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Maafkan aku lagi bos, aku tidak berani bos. Justin mengembuskan napas panjangnya sambil tetap memicingkan mata menatap Alvin. Namun dia tidak menanggapi Alvin lagi dan mengalihkan tatapannya pada Jihan. Duduklah di sana, kau akan melayaniku, seru Justin pada Jihan. Jihan langsung menahan napasnya mendengar kata melayani. Perlahan Jihan melirik Alvin, tapi Alvin hanya mengangguk. Walaupun Jihan masih tetap berdiri mematung di tempatnya. Aku sudah menyuruhmu duduk kan? Mengapa kau masih diam di sini? Mendadak suara bariton itu kembali terdengar sampai Jihan pun kembali menatap Justin kaget. Aku duduk, tita Justin lagi. Namun para pria yang lain langsung tertawa melihat bagaimana Justin memperlakukan Jihan. Pak Justin, kau membuat wanitamu takut. Jangan terlalu keras padanya. Ayo kemari Nona, duduklah di sini di samping Pak Justin. Seru seorang pria berperut agak buncit sambil menepuk tempat kosong di dekatnya. Pria itu menunjukkan tawa yang begitu nakal dan wanita di sampingnya nampak menggelayut manja sampai tatapan Jihan kembali goyah melihatnya. Yolah, seru pria itu lagi. Kau pasti baru ya di bidang ini. Duduklah di sini dan tuangkan wine untuk Pak Justin. Maaf semua. Ayo duduk dan tuangkan wine-nya, bisik Alvin geram. Alvin masih berdiri tidak jauh dari posisi Jihan sampai Jihan bisa mendengar suara suaminya itu. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, Jihan pun akhirnya melangkah ke sofa dan duduk di sana. Justin sendiri yang melihat Jihan sudah duduk di sofa pun akhirnya ikut duduk di tempatnya sampai Jihan makin menegang. Sungguh Jihan tidak nyaman dengan gaun pendek tanpa lengannya ini, apalagi saat kulit lengannya langsung bersentuhan dengan jas mahal dari Justin. Rasanya seperti ada sengatan listrik yang mengalir di tubuh Jihan. Mana wine-nya? Tuangkan wine-nya. Tita Justin lagi yang membuat Jihan pun akhirnya mengangguk dan berusaha keras bersikap senormal mungkin. Wine? Aku akan menuangkannya Pak. Perlahan Jihan pun meraih botol berat wine itu, lalu menuangkannya ke gelas Justin. Tapi tangannya begitu gemetar sampai mulut botol dan mulut gelas itu pun terus berdenting. Alvin yang melihatnya lagi-lagi menggeram kesal, tapi Justin langsung mencekal tangan Jihan. Kau bisa menumpahkannya kalau tanganmu gemetar seperti itu, Nona? Seru Justin dengan suara beratnya yang begitu dekat dengan telinga Jihan sampai Jihan makin tegang. Maafkan aku lagi, Pak, kata Jihan lagi yang entah sudah berapa kali meminta maaf. Justin hanya mengangguk singkat sambil meraih gelas wine-nya dan langsung meminumnya. Justin tidak melakukan apapun selain hanya menatap teman-temannya yang bergantian bernyanyi sambil memeluk para wanitanya. Para wanita itu sendiri pun terus tertawa sambil tetap bergelayut manja pada para pria itu. Sesekali para pria akan membelai wajah para wanita. Mereka akan saling berbisik lalu tertawa bersama. Sementara Jihan sendiri masih tetap duduk dengan kaku dan tegak di samping Justin tanpa berani bergerak sama sekali. Justin yang sudah duduk bersandar di sofanya pun terus memicingkan matanya menatap Elsie-nya kali ini yang sama sekali tidak luas. Entah di mana Alvin mendapatkannya, sangat tidak profesional. Namun wanita itu sangat cantik dan ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuat Justin tertarik.
Hanya saja Justin tidak punya banyak waktu sekarang. Karena ada hal serius yang harus dia bicarakan malam ini dengan para tamunya. Acara karaoke pun berlangsung singkat sebelum akhirnya Justin mengusir para wanita keluar. Baiklah, sudah waktunya semuanya keluar karena kami harus bicara. Bawa semuanya keluar, Alvin. Tita Justin akhirnya. Baik bos, ayo semua. Panggil Alvin sambil memberi kode pada Jihan untuk segera pergi dari sana. Para Elsie yang lain pun berpamitan begitu genit pada para pria itu. Aku pergi dulu bos Sampan. Tunggu aku akan menghubungimu nanti malam dan memberikan yang lebih banyak lagi, kata salah satu pria pada Elsie-nya. Aku akan menantikannya bos besar, dah. Salah satu pria yang lain bahkan menepuk pantai Elsie yang menemaninya sampai membuat wanita itu langsung tertawa dengan genit juga. Jihan yang melihatnya begitu risih, berada di tempat yang asing dengan semua orang asing dan bau alkohol yang menyengat membuat Jihan mual sendiri. Jihan pun ingin segera pergi dari sana dan Jihan bersyukur karena seperti kata Alvin, tidak ada yang dilakukan selain menemani minum. Aku permisi pak, seru Jihan juga yang buru-buru menyusul para Elsie yang lain. Namun sialnya saat Jihan berdiri dengan cepat, mendadak sepatu hak tingginya tidak seimbang sampai tubuh Jihan kembali terhuyung. Pekik Jihan kaget saat ia mendadak kembali jatuh terduduk di sofanya. Tapi tidak, ada yang aneh dengan rasa sofanya sampai debar jantung Jihan pun makin menggila. Jihan pun sontak menoleh dan dengan cepat ia pun menyadari bahwa alih-alih jatuh ke sofa, Jihan malah jatuh ke pangkuan bos suaminya itu. Justin refleks memejamkan matanya kaget saat mendadak Elsie-nya jatuh ke pangkuannya. Namun dengan cepat Justin membuka matanya dan tatapannya pun kembali bertemu dengan sepasang manik mata indah yang sedang membelalak lebar itu. Bahkan saat sedang membelalak begitu lebar, wajah Elsie-nya ini masih terlihat sangat cantik. Apalagi ekspresi wajah yang seolah polos itu yang membuat Justin malah makin penasaran. Hanya saja lagi-lagi Justin tidak punya waktu untuk bermain malam ini. Aku tidak punya banyak waktu bermain, Nona, jadi cari saja pria lain malam ini, seru Justin tegas. Jihan begitu salah tingkah mendengarnya, tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Alvin yang geram sudah menariknya kasar. Sekali lagi, maafkan aku bos, aku akan membawanya pergi juga, permisi. Alvin menggeram marah sambil menarik kasar Jihan keluar dari ruangan VIP itu dan Justin pun terus menatap pintu yang sudah tertutup itu sambil memicingkan matanya. Sungguh, kalau Justin tidak sedang sibuk mungkin ia akan dengan senang hati meladeni wanita itu. Bahkan Justin mulai berpikir untuk memanggil wanita itu lagi di lain kesempatan. Sepertinya dia sangat tertarik padamu Pak Justin. Mendadak suara salah satu temannya terdengar di sana. Ya, dia pasti menyukaimu, hanya saja dia memakai cara yang berbeda, timpal yang lain. Kalian benar, kalau Elsie yang lain biasanya langsung menempel pada kita. Sedangkan yang ini sok jual mahal, tapi menyodorkan diri. Wah, sepertinya kita sudah salah menilainya. Kukira cupu, ternyata suhu. Kau benar pak, kukira polos dan baru pertama kali. Ternyata keahliannya sudah setingkat dewa. Aku jadi penasaran bagaimana dia bereaksi di kamar. Keempat tamu Justin langsung bersaut-sautan menggoda Justin, tapi Justin hanya meresponnya dengan senyum singkat saja. Lupakan dulu soal wanita dan mari kita membahas tentang pekerjaan, seru Justin akhirnya. Sementara itu Alvin sendiri akhirnya buru-buru mengajak Jihan pulang ke rumah setelah tugasnya selesai. Dan begitu tiba di rumah, Alvin tidak bisa menahan emosinya lagi. Kau itu kenapa sih Jihan? Mengapa kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Berjalan dengan hak tinggi saja tidak bisa. Berapa kali kau hampir terjatuh tadi, sampai bosku harus menangkapmu. Kau tahu kalau bosku itu paling tidak suka dengan orang yang ceroboh, hah? Dan yang terakhir, mengapa kau harus duduk di pangkuan bosku? Apa kau sudah gila, Jihan? Tatapan Jihan goyah dan ia pun tersentak mendengar bentakan suaminya. Lalu kau juga bukan patung, kan? Mengapa kau harus duduk tegak tidak bergerak seperti patung sepanjang acara? Kau itu sedang bekerja, Jihan. Gigi Jihan sampai gemerutuk mendengar Alvin membentaknya dengan penuh emosi. Aku tidak terbiasa dengan hak tinggi, Alvin. Dan aku tidak tahu harus melakukan apa tadi. Saut Jihan akhirnya dengan terbata. Tidak tahu harus melakukan apa. Aku sudah bilang padamu, layani bosku. Tawari dia wine, pijat dia atau apapun. Hanya sebatas itu saja kau keberatan. Jihan sampai menganga tidak percaya. Aku sudah bilang aku tidak bisa melakukannya kan. Bagaimana aku bisa memijit pria lain? Alah, kau itu benar-benar sok suci. Aku tidak menyuruhmu menjual diri kan Jihan? Hanya membantuku bekerja. Kau harus lebih luwes saat bekerja. Kau lihat kan wanita yang lainnya? Harus seperti itu. Alvin, aku ini istrimu. Aku bukan wanita seperti itu. Jadi aku tidak mungkin menjadi seperti mereka. Jihan ikut membentak suaminya saking kesalnya. Kau berani membentakku? Kau? Belum sempat Alvin meluapkan amarahnya, tapi mendadak ponselnya sudah berbunyi. Sebuah pesan masuk dan Alvin pun langsung meraih ponselnya.
Ekspresi Alvin yang tadinya penuh amarah pun menjadi berbinar-binar melihat notifikasi transferan dari asisten Justin untuk bayaran Elsie sekaligus tipsnya. Para wanita lain langsung menerima tipsnya, sedangkan Jihan tidak berani menerimanya tadi dan meminta asisten Justin mengirimkannya langsung pada Alvin saja. Uangnya sudah masuk, bayaran Elsie dan tipsnya. Syukurlah bosku tidak mempermasalahkan apapun. Ini lebih banyak dari gaji bulananku. Mendadak Alvin terus tertawa dan melupakan amarahnya. Kau lihat kan Jihan? Sudah kubilang kita bisa dapat banyak uang. Aku senang sekali. Tapi ini bajuku. Sana cuci dulu. Seru Alvin yang langsung membuka kemejanya dan melemparnya pada Jihan. Sontak Jihan menangkap kemeja Alvin sambil menatap punggung suaminya yang langsung masuk ke kamar tanpa mempedulikan Jihan lagi. Kedua bau Jihan pun langsung lemas. Jihan sudah berusaha patuh dan berperan menjadi Elsie yang membuatnya merinding sendiri. Tapi bukannya sikap lemut yang ia dapatkan, malah amarah. Padahal sejak tadi Jihan kedinginan dengan gaun tanpa lengannya. Jihan juga begitu tegang. Jihan ingin dipeluk suaminya atau hanya sekedar belayan sayang. Bukannya Jihan kegenitan, tapi Jihan adalah wanita dewasa normal yang juga punya kebutuhan untuk disentuh. Apalagi melihat para wanita Elsie tadi bermesraan dengan para pria itu. Namun sepertinya suaminya lebih menyayangi uangnya. Jihan sampai tidak ingat lagi kapan terakhir Jihan disentuh oleh suaminya. Kapan terakhir mereka berhubungan. Alvin selalu pulang larut malam karena kelelahan bekerja. Bahkan Alvin sering tertidur di sofa dan tidak pernah makan masakan Jihan yang katanya selalu hambar. Namun sebagai istri, Jihan hanya bisa terus berusaha berbakti pada suaminya, walaupun sudah lama nafkah itu tidak pernah cukup lagi, nafkah materi maupun nafkah batin. Justin mengetuk-ketuk pulpen di meja kerjanya pagi itu. Seharusnya ia bekerja karena ada banyak pekerjaan penting yang menantinya, tapi Justin malah tidak bisa fokus bekerja. Entah mengapa bayangan wajah Elsie cantiknya tidak mau hilang dari otak Justin, sampai Justin tidak bisa tidur nyenyak mengingatnya. Apa jadwalku nanti malam, Ruli? Tanya Justin akhirnya saat asistennya masuk ke ruang kerjanya. Nanti ada makan malam dengan perwakilan Amor Group, Pak. Amor Group? Kita akan membicarakan pembelian saham di hotel itu, Pak. Aku ingat, Ruli. Saut Justin sambil memicingkan matanya dan terlihat berpikir keras. Tangan Justin pun masih terus mengetuk-ketukkan bolpen ke mejanya sebelum ketukannya berhenti dan Justin menggenggam erat bolpennya. Batalkan makan malamnya, lalu panggil Alvin ke sini. Titah Justin. Maaf, batalkan Pak. Ya, ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, Ruli. Jadi panggil Alvin ke sini. Baik Pak. Ruli mengangguk patuh walaupun ia sendiri tidak yakin, tapi ia segera keluar memanggil Alvin di meja kerjanya. Alvin sendiri adalah seorang karyawan di divisi General Affairs, divisi yang mengurus banyak hal termasuk operasional dan layanan umum lainnya. Hanya saja Alvin lebih sering mendapatkan tugas keluar, kadang mengurus proyek, kadang mengurus tukang, bisa juga mencari wanita diam-diam seperti kemarin. Alvin yang dipanggil oleh Ruli untuk menemui Justin pun langsung merapikan kemejanya dan segera menghadap Justin dengan senyuman lebarnya untuk mencari muka. Tentu saja, bagi karyawan kecil seperti Alvin, mencari muka adalah hal yang wajib dilakukan, apalagi di hadapan sang big boss. Selamat pagi bos, Anda memanggilku? Justin mengangguk. Wanita yang kemarin itu, aku menginginkannya lagi, Alvin. Suruh dia ke tempat kemarin malam ini, titah Justin tanpa basa-basi. Alvin yang mendengarnya pun mematung sesaat. Apa? Wanita yang kemarin maksudnya? Elsie yang kau bawa untuk menemaniku, aku menginginkannya lagi, Alvin. Dan aku tidak mau kau banyak bertanya, bawa saja dia. Tutup Justin yang memang tidak pernah terlalu banyak bicara dengan para anak buahnya itu. Jihan masih begitu sibuk di dapurnya malam itu saat pintu rumah kecilnya dibuka dan Alvin masuk ke sana. Rumah sewaan mereka begitu kecil dan sempit karena menyesuaikan dana yang Alvin punya. Awalnya Jihan yang berasal dari kampung sama sekali tidak keberatan tinggal bersama mertuanya, tapi Alvin lebih memilih menyewa rumah karena lebih dekat dengan kantornya. Saat itu Alvin yang punya gaya selangit pun gengsi kalau teman kerjanya tahu Alvin masih menumpang hidup di rumah ibunya. Karena itu Alvin pun nekat menyewa rumah yang membuatnya harus pusing memikirkan biaya sewanya. Jihan yang melihat suaminya pun langsung tertawa sumringah karena tidak biasanya Alvin pulang secepat ini. Jihan, apa yang kau lakukan? Kau pulang lebih cepat, Alvin. Aku sudah memasak sayur untukmu. Seru Jihan sumringah sambil menunjukkan piring berisi 2 macam sayuran yang berbeda. Alvin langsung meliriknya malas. Kau pikir suamimu ini kambing yang harus makan sayuran setiap hari, Kau benar-benar. Sudahlah, katakan saja. Sekarang cepat mandi dan ganti bajumu. Tatapan Jihan goyah mendengarnya dan ia hanya mematung menatap suaminya sampai Alvin pun kesal lagi. Sungguh istrinya itu paling pintar memancing emosinya. Apa yang kau lakukan? Aku bilang cepat mandi dan ganti baju. Mengapa kau malah diam seperti patung,
Sana letakkan dulu piringnya. Alvin yang tidak sabar pun menarik lengan Jihan dengan kasar sampai Jihan tersentak dan satu piringnya pun jatuh. Piring itu pecah dan sayur yang sudah dimasak oleh Jihan pun langsung berceceran di lantai. Sampai Jihan pun memaki kaget, sedangkan Alvin langsung melotot kesal. Kau ini apa-apaan sih Jihan? Ada apa denganmu, hah? Aku sudah menyuruhmu meletakkan piringnya lalu cepat mandi dan ganti baju. Mengapa kau malah memecahkan piringnya? Kau pikir membeli piring tidak pakai uang, hah? Bentak Alvin begitu keras. Itu aku tidak sengaja, Alvin. Aku akan membersihkannya. Dengan cepat Jihan pun meletakkan satu piringnya dan segera berjongkok untuk membersihkan pecahan piring. Tapi Alvin kembali membentak sampai Jihan yang kaget pun tertusuk pecahan piring. Apa kau bodoh, Jihan? Aku bilang mandi. Ya Tuhan, mengapa istriku harus sebodoh ini? Nanti saja membersihkannya setelah aku pulang nanti malam. Ayo cepat mandi. Dengan tatapan kasar, Alvin menarik Jihan berdiri tanpa mempedulikan jari Jihan yang berdarah dan air mata Jihan yang sudah mengalir deras. Jangan pikirkan makanan, sekarang cepat mandi sana. Kau bau sekali. Lalu cepat pakai gaun ini dan berdandanlah sedikit. Jihan menggeleng. Apa? Mengapa aku harus memakai gaun lagi, Alvin? Sudah jangan banyak bicara. Kalau suamimu menyuruhmu, itu langsung kerjakan saja. Aku buru-buru, Jihan. Bosku tidak suka orang yang terlambat. Sudah cepat sana. Alvin menarik Jihan sampai ke kamar mandi lalu menutup pintunya. Memaksa Jihan mandi dan setelah Jihan mandi, lagi-lagi Alvin memaksanya memakai gaun terbuka sampai Jihan terus memeluk lengannya yang terbuka. Kamu apa lagi, Alvin? Mengapa aku harus memakai gaun seperti ini lagi? Diam, Jihan. Berhenti bertanya. Sekarang sisir rambutmu dan lakukan apa saja agar kau terlihat sedikit lebih cantik. Dan parfum juga. Alvin menyemprot Jihan dengan banyak parfum sampai Jihan terbatuk. Cukup, Alvin. Sekarang baumu sudah menggoda sekali, Jihan. Sekarang kita berdandan dulu. Alvin terdiam sejenak saat menatap jam tangannya. Sial, kita tidak punya waktu lagi. Sudah, langsung saja berangkat. Tidak usah berdandan. Alvin, tunggu. Kita mau kemana, Alvin? Jihan terus memberontak saat Alvin menariknya masuk ke mobil perusahaan, lalu Alvin segera melanjutkan mobilnya ke hotel tempat Justin sudah menunggu Jihan di sana. Jihan pun hanya bisa menatap horor pada hotel yang sama seperti kemarin. Mengapa kita ke hotel ini lagi, Alvin? Aku tidak mau seperti kemarin lagi. Kau bilang hanya satu kali kan aku membantumu. Aku tidak mau, Alvin. Aku tidak mau. Jihan menolak turun dari mobil, tapi Alvin malah emosi melihat tingkah istrinya itu. Sampai Alvin pun mencengkram rahang istrinya itu. Alvin, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mendengarkan aku, Jihan. Kau tahu kalau aku sudah muak mendengarmu bertanya sejak tadi. Bosku menginginkanmu menemaninya lagi, seperti kemarin. Kau tahu apa artinya? Artinya kita bisa mendapatkan uang lagi. Jadi aku tidak mau ada kesalahan malam ini, Jihan. Jihan tetap menggeleng dan berusaha bicara walau cengkraman tangan Alvin mulai terasa menyakitkan. Aku tidak mau lagi, Alvin. Aku tidak mau. Siapa yang bilang kau bisa menolak, Jihan? Justru ini keberuntungan besar karena bos Justin tidak pernah memakai wanita yang sama 2 kali. Ayo. Tanpa perasaan, Alvin pun menarik Jihan bersamanya dan Jihan pun terus menyeret langkah kakinya sampai mereka tiba di ruangan yang kemarin. Alvin mengetuk pintunya dan segera masuk ke ruangan besar sambil mendorong Jihan dan Jihan pun langsung menahan nafasnya sejenak saat tatapannya kembali bertemu dengan tatapan bos Alvin yang tampan namun dingin itu. Jantung Jihan sudah memacu tidak karuan saat ia harus kembali ke ruangan ini, ruangan karaoke tempat ia menjadi Elsie waktu itu. Rasa tegang itu terulang lagi dan ketakutan itu juga terulang lagi. Namun kalau waktu itu ada banyak pasang mata yang menatapnya, tapi kali ini hanya sepasang mata. Ya, bos tampan itu hanya seorang diri, duduk di sana sambil menatap Jihan sampai rasanya Jihan kehabisan napas dibuatnya. Selamat malam bos, aku membawanya seperti perintah Anda bos. Alvin sudah menunjukkan senyum bangganya karena ia berhasil melakukan perintah Justin, tapi ekspresi Justin tetap datar. Bahkan Justin tidak bisa memalingkan wajahnya sama sekali dari Jihan. Elsie-nya yang hari ini tampak sangat polos tanpa make up, bahkan rambutnya juga tidak tertata rapi. Namun entah mengapa Justin menyukainya. Baiklah, siapa namamu Nona? Tanya Justin sambil tetap menatap Jihan dengan tatapan penuh maknanya. Jihan masih menahan napasnya dan tidak berani menjawab, tapi Alvin langsung mengambil alih menjawab. Sarah, namanya Sarah. Dusta Alvin yang membuat Jihan seketika membelalak menatap suaminya itu. Aku tidak bertanya padamu Alvin, tapi baiklah, tinggalkan kami Alvin. Tita Justin lagi. Itu, baiklah bos, sahut Alvin.
Jihan menggeleng dan terus menarik lengan Alvin, tapi Alvin memaksa Jihan melepaskan lengannya. Apa yang kau lakukan, Jihan? Lepaskan. Kau tetap di sini dan awas saja kalau kau membuat masalah seperti kemarin. Desis Alvin sebelum ia berhasil melepaskan tangan Jihan dan Alvin pun segera keluar dari ruangan itu. Alvin, panggil Jihan tegang. Jihan terus menelan salivanya dan menunduk karena ia sama sekali tidak berani menatap Justin. Dalam hatinya, Jihan berusaha terus menenangkan dirinya. Seperti pesan Alvin di sepanjang perjalanan tadi, Jihan hanya perlu bersikap manis dan menemani Justin minum, tidak lebih. Ya walau Jihan tidak sudi melakukan ini, tapi Jihan yang tidak punya pilihan lain pun berniat menyelesaikan semuanya dengan cepat dan segera pergi dari sana juga. Justin sendiri masih duduk bersandar di sofanya dengan tatapan yang tidak pernah lepas dari Jihan. Semakin melihat, Justin semakin tertarik. Jadi, sampai kapan kau mau berdiri di sana, Sarah? Duduklah di sampingku. Suara berat Justin membuat Jihan merinding, apalagi pria itu memanggilnya dengan nama Sarah, entah nama dari mana itu. Jihan kembali menelan salivanya lalu melangkah perlahan ke sofa dan duduk di sana. Namun Justin memicingkan matanya menatap Jihan yang terlalu jauh darinya. Aku bilang duduklah di sampingku, Sarah. Kembali mendekatkan. Tita Justin lagi dengan nada tegasnya. Jihan makin tegang dan menautkan kedua tangannya. Perlahan Jihan menggeser posisi duduknya mendekat, tapi juga tidak terlalu dekat. Duduk di sampingku. Apa kau tidak mengerti bahasaku? Ulang Justin lagi dengan nada mengancam. Jihan tersendak mendengarnya dan ia pun mengangguk. Sambil tetap menahan nafasnya, Jihan pun akhirnya berdiri dan melangkah mendekati Justin lalu duduk di samping pria itu. Jihan kembali menunduk dan ia sama sekali tidak berani menatap Justin. Aura pria itu begitu dingin dan menakutkan, sampai Jihan ingin sekali semuanya segera berakhir. Namun bagi Justin, berada sedekat ini dengan wanita barunya membuat hasratnya bangkit. Wanita itu terlihat cantik natural, rambutnya juga natural, kulitnya juga halus tanpa noda. Apalagi sikap wanita itu yang seolah polos membuat hasrat Justin mendadak membuncah. Justin kembali memicingkan matanya saat tatapannya menyusuri lengan Jihan dan betapa ingin Justin melabuhkan bibirnya di sana. Jihan sendiri makin tegang saat merasakan tatapan Justin yang tidak pernah lepas darinya. Ditatap dari jarak sedekat ini membuat Jihan saking tegangnya sampai ingin muntah rasanya. Bahkan gigi Jihan sudah gemerutuk merasakan bahwa dingin yang terasa makin dingin saking tegangnya. Di sini tidak ada orang lain selain kita. Mengapa aku harus begitu tegang? Tanya Justin akhirnya. Itu, maafkan aku Pak, saut Jihan dengan susah payah. Tuangkan wine ke gelasku, titah Justin. Jihan yang mendengarnya langsung mengangguk dan melakukan apa yang Justin perintahkan. Namun sama seperti malam itu, tangan Jihan gemetar sampai terdengar suara berdenting di gelas Justin. Itu, aku sudah menuangkannya Pak, silahkan. Jihan menggeser gelas Justin mendekati pria itu. Namun Justin tidak mengambilnya dan malah terus menatap Jihan sampai Jihan makin tegang. Apa Jihan melakukan kesalahan sampai pria itu marah dan terus menatapnya? Jihan yang masih menunduk pun memberanikan diri menatap pria itu yang ternyata masih menatapnya dalam. Maafkan aku Pak, tapi wine-nya sudah, silakan diminum, kata Jihan sambil kembali menunduk. Gantikan aku minum 1 gelas, seru Justin tiba-tiba. Jihan yang mendengarnya langsung membelalak dan tanpa sadar menatap Justin nyalang. Apa Pak? Gantikan aku minum 1 gelas wine, minum wine itu, ulang Justin. Itu, tapi aku tidak bisa minum Pak, Jangan buat aku mengulangi perintahku yang ketiga kalinya. Seru Justin lagi dengan nada suara yang mengancam. Sungguh Jihan makin gemetar sekarang. Jihan terus menatap pintu dan berharap Alvin akan mengeluarkannya dari situasi ini, tapi tidak ada yang terjadi. Maaf Pak, tapi aku tidak bisa. Jihan berusaha menolak lagi, tapi begitu tatapannya bertemu dengan tatapan Justin, Jihan kembali ketakutan. Lagi-lagi Jihan tidak punya pilihan lain. Perlahan Jihan mengangkat gelas wine itu dengan tangannya yang gemetar dan napas Jihan kembali tersengal. Jihan tidak pernah minum wine. Namun di bawah tatapan tajam Justin, Jihan tidak bisa menolak lagi. Sambil memejamkan matanya, Jihan pun mulai mengangkat gelas wine-nya. Aroma keras langsung menusuk hidung Jihan, tapi Jihan memaksakan dirinya. Dan begitu Jihan meminumnya, rasa pahit memenuhi mulut dan kerongkongannya, sampai Jihan memuntah. Jihan langsung berhenti minum dan memalingkan wajahnya. Habiskan, titah Justin lagi. Jihan kembali menatap Justin dengan tegang dan kembali minum. Tapi ia kesulitan menelan sampai tetesan wine itu mengalir di dagu dan lehernya. Maaf, ku tidak bisa lagi Pak, maaf. Seru Jihan lagi sambil mengelap mulut dengan punggung tangannya. Aku akan menuangkan untuk Anda saja Pak, silakan Pak. Jihan kembali menyodorkan gelas Justin, tapi Justin tetap tidak menyentuh gelasnya sama sekali.
Jasin malah terus menatap Jihan dan butiran wine yang meluncur di bibir Jihan malah membuat Jasin makin gerah. Aku tidak mau minuman wine-nya dari gelas itu, seru Jasin lagi tiba-tiba. Jihan mengerjapkan mata mendengarnya. Sungguh sejak tadi Jihan tidak tahu apa yang diinginkan bos Alvin ini. Terlalu irit bicara tapi menakutkan sekali. Maaf, aku akan mengganti gelasnya karena bekasku. Aku akan mengambilkan gelas baru, Pak. Baru saja Jihan berdiri dan memanjangkan tangannya untuk mengambil gelas baru, tapi Jasin langsung mencekal tangan Jihan dan menariknya kembali duduk sampai Jihan begitu kaget. Ada apa, Pak? Siapa yang bilang aku mau minum dari gelas? Aku mau merasakannya langsung dari bibirmu. Sebelum Jihan sempat menyadari maksudnya, mendadak Jasin sudah menangkup-tangkup Jihan lalu menyatukan bibir mereka. Jihan membelalak begitu lebar saat bibirnya untuk pertama kalinya disentuh oleh pria lain selain suaminya. Tanpa berpikir panjang, Jihan pun langsung mendorong tubuh Jasin dan melayangkan tamparannya. Berani sekali Anda menciumku, Pak. Pekik Jihan yang langsung bangkit berdiri dari sofanya. Jasin sendiri yang tidak menyangka akan ditampar pun langsung melotot marah. Belum pernah ada yang melakukan ini padanya sebelumnya, bahkan menolak saja tidak berani. Sial, apa yang kau lakukan, bentak Jasin yang juga langsung bangkit berdiri. Jihan yang ketakutan karena sudah menampar Jasin pun makin tegang. Jihan takut, tapi ia juga harus mempertahankan harga dirinya. Anda bilang aku hanya menuangkan wine kan? Aku bukan wanita murahan yang bisa dicium seperti itu. Aku sudah membayarmu mahal, Sarah. Tapi bukan seperti ini, Pak. Ini. Kau mau berapa, Setelah Jasin, berapa harga bibirmu itu? Lalu, kalau aku mau memelukmu, aku juga harus bayar lagi. Sial, berapa banyak yang kau mau? Geram Jasin yang begitu marah dan harga dirinya terluka. Namun Jihan makin menggeleng dengan sakit hati. Aku tidak jual diri, Pak. Kalau tidak terpaksa, aku juga tidak mau melakukan ini. Kau terlalu banyak bicara. Jasin lagi yang langsung kembali memeluk Jihan dan menciumnya lagi. Lepaskan, Pak. Pekik Jihan tertahan. Tubuh Jihan memberontak begitu keras saat Jasin kembali menyabar bibirnya dan Jihan yang panik pun terus berusaha mempertahankan harga dirinya. Sampai satu-satunya cara melindungi diri adalah dengan menggigit bibir Jasin. Rintih Jasin. Jasin yang lengah pun membuat Jihan bisa mendorong tubuh pria itu dan segera melarikan diri dari sana. Sial. Kembali kemari, Sarah. Panggil Jasin sambil memegangi bibirnya geram, tapi Jasin tidak mengejar Jihan. Jihan sendiri berlari cepat sambil menoleh ke belakang, takut Jasin mengejarnya. Dan begitu Jihan melihat Alvin yang masih duduk mengobrol dengan petugas hotel di sana, Jihan pun langsung menghampiri suaminya, pria yang seharusnya membuatnya merasa paling aman. Alvin. Alvin membelalak melihat Jihan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa sudah selesai? Mengapa cepat sekali? Jihan menggeleng dan terus memegang lengan Alvin. Aku tidak mau lagi, Alvin. Bu, aku pulang. Aku tidak mau, sahut Jihan dengan panik. Alvin sampai mengernyit mendengarnya. Apa maksudmu, Tidak mau apa? Dia melecehkan aku, Alvin. Dia menciumku. Dia apa? Tanya Alvin dengan nada meninggi. Dia mencium dan memelukku, Alvin. Tapi aku sudah menamparnya. Bu, aku pergi dari sini. Alvin, aku tidak mau lagi. Sungguh Jihan pikir suaminya itu akan membelanya dan marah saat tahu bosnya berusaha mencium dan memeluk Jihan. Namun respon Alvin membuat Jihan begitu kecewa. Apa? Kau apa, Jihan? Kau menamparnya? Pekik Alvin kaget. Aku menamparnya dan menggigit bibirnya. Aku Jihan jujur yang membuat Alvin makin membelalak. Kau apa? Bentak Alvin. Menampar dan menggigit. Sial, wanita gila. Di mana otakmu, Jihan tersentak mendengarnya dan air matanya yang sudah menetes tadi seolah langsung kering mendengar bentakan suaminya. Kau tahu kalau dia bosku kan? Hidup matinya pekerjaanku ada padanya dan kau apa? Dengan mudahnya kau bilang kau menamparnya dan menggigitnya. Kau benar-benar tidak punya otak, Jihan. Jihan terus menggeleng syok. Tapi aku dilecehkan, Alvin. Dilecehkan bagaimana? Yang namanya bekerja ya harus profesional. Elsie itu kadang bisa dibawa ke kamar juga. Mereka profesional. Kau kan tidak dibawa ke kamar, hanya dicium dan dipeluk. Sial, kau benar-benar membuatku malu, Jihan. Minggir sana. Alvin mendorong Jihan dengan teganya. Alvin pun segera berlari menyusul ke ruangan sang bos dan meninggalkan Jihan sendirian yang mematung dengan syok. Hati Jihan begitu sakit, apalagi saat Jihan menoleh ke sekelilingnya dan beberapa orang menatapnya dengan tatapan aneh. Seolah ia memang adalah wanita penghibur yang sok jual mahal. Kau tahu kalau apa yang kau lakukan itu bisa membuatku dipecat, Jihan. Bosku tidak tahu kau itu istriku dan dia mengira aku ini tidak becus mencari Elsie. Belum pernah ada yang menamparnya seperti itu. Kau tahu kalau dia itu orang besar,
Sedangkan kita ini orang kecil yang sekali jentikan jari saja bisa menjadi pengangguran. Kau mau makan apa kalau aku menganggur, hah? Kau memang istri yang tidak berguna, Jihan. Lihatlah istri-istri yang lain. Mereka selalu berdandan cantik, kerja kantoran atau menjadi sales. Setiap kali lewat, bajunya seksi dan aromanya harum. Mereka juga semuanya menghasilkan uang. Tidak sepertimu yang setiap hari lusuh dan mau dapur. Sama sekali tidak becus melakukan apapun. Jihan tidak berhenti menangis malam itu saat mengingat semua ucapan suaminya yang menyakitkan hati. Alvin terus memarahinya begitu mereka tiba di rumah. Alvin juga terus membandingkannya dengan istri tetangga dan wanita lainnya. Seolah Alvin begitu menyesal menikahi Jihan. Bahkan Alvin berakhir dengan pergi dari rumah dan entah tidur di mana. Air mata Jihan tidak bisa berhenti mengalir sampai tanpa sadar. Jihan pun tertidur dalam posisi duduk di lantai malam itu. Jihan pun terbangun pagi itu karena dikejutkan oleh suara dari ponselnya yang ternyata adalah adiknya di kampung. Jihan memang masih punya seorang ibu yang sudah tua dan adik laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Keduanya tinggal di kampung dan sebisa mungkin Jihan selalu mengirimkan uang pada keluarganya. Walaupun akhir-akhir ini Jihan mulai jarang mengirim uang karena tidak ada uang tersisa. Halo, Jihan berusaha membuat suaranya terdengar ceria di depan adiknya. Halo kak, apa kau sedang sibuk? Maaf mengganggumu, suara Aldo adik Jihan terdengar di sana. Aku tidak sibuk Aldo, ada apa menelpon begitu pagi? Nah, sebenarnya suara Aldo menggantung karena Aldo juga tidak yakin. Jihan sampai mengernyit mendengarnya. Ada apa? Ibu baik-baik saja kan? Mengapa kau tidak bicara, Aldo? Itu sebenarnya ibu sudah tidak enak badan selama beberapa hari ini, Kak. Apa? Ibu sakit? Sakit apa? Sudah dibawa ke puskesmas? Sudah, tapi apa, Aldo? Ibu itu sering sesak di puskesmas, hanya diberi vitamin saja. Tapi dari keluhannya, katanya ibu harus diperiksa menyeluruh. Apa itu katanya? CT scan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar. Apa? Mengapa harus CT scan? Memangnya ibu kenapa? Aldo pun bercerita bahwa ibunya memang sering sakit-sakitan, pusing dan sakit di dadanya sampai sesak napas. Tapi ibunya meminta Aldo merahasiakan dari Jihan karena tidak mau membuat Jihan cemas. Aku sering melihatnya memegangi dadanya dan dia sering pucat, Kak. Tapi ibu selalu bilang tidak usah mengatakan apa-apa pada Kak Jihan. Sampai akhirnya aku mendengar petugas puskesmas bilang ibu harus CT scan. Tapi biayanya tidak murah. Selain itu, untuk mendapatkan obat yang lebih bagus juga butuh uang lebih, Kak. Tidak bisa mendapatkan gratis di puskesmas. Sedangkan uang yang aku dapatkan dari belanja sampingan setelah pulang sekolah juga masih belum cukup, Kak. Jihan terus terdiam mendengar Aldo bercerita. Jihan mendengar semuanya, tapi Jihan tidak tahu harus menjawab apa karena Jihan juga sedang tidak punya uang saat ini. Kak, kau masih di sana? Jihan tersendak mendengarnya. Iya, aku masih mendengarkan Aldo. Kau sudah kelas akhir sekarang. Fokus untuk ujian akhir saja ya. Jangan terlalu lelah bekerja, kau harus tetap sehat. Tapi bagaimana kondisi ibu sekarang? Aku bisa menjaga diriku sendiri, Kak. Lagi pula, kalau tidak terpaksa aku juga tidak akan menelponmu. Aku hanya takut. Kalau tunggu aku mengumpulkan uangnya, ibu akan keburu kolaps. Tapi sekarang ibu sudah sedikit lebih baik. Ibu sibuk sekali membuat kue untuk tetangga yang cucunya mau hitan. Ibu masih tidak kenal lelah mencari uang tambahan, Kak. Semoga saja Kak Alvin bisa membantu biaya CT scan untuk ibu, Kak. Jihan kembali terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa meminta uang pada Alvin di saat seperti ini? Jihan saja tidak tahu Alvin tidur di mana tadi malam. Kak, suara Aldo kembali terdengar karena Jihan melamun, tapi Jihan segera menyahut lagi. Aku di sini, Aldo. Kalau kakak sibuk, aku tidak sibuk. Hanya saja aku sedang memasak, jadi aku sedikit tidak fokus. Tapi kau jangan khawatir, nanti aku akan mencoba bicara pada Kak Alvin dulu. Tolong jaga ibu, Aldo. Nanti setelah ibu tidak sibuk, aku akan menelponnya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Aku tutup dulu, aku harus ke sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihan menutup teleponnya dengan perasaan yang makin tidak jelas. Rasanya Jihan ingin sekali menangis dan berteriak, tapi ia tidak bisa. Sungguh waktu Jihan dinikahi Alvin dan pindah ke kota, besar harapannya untuk bisa mengangkat derajat hidup keluarganya. Tapi sampai 2 tahun menikah, ternyata Jihan belum bisa melakukannya. Bahkan Jihan juga masih berjuang untuk rumah tangganya sendiri. Namun sesulit apapun, Jihan tetap harus bisa membuat ibunya hidup sehat dan bahagia. Walaupun hidup mereka masih jauh dari kata makmur. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini ya. Jika pendengar setia Arah Temu ingin lanjutin ceritanya, komen di bawah ya. Dan mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.